Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Salsabila Sutomo dengan 3 digit NPM terakhir 042. Sekarang saya bakal ngejelasin, explain tentang kode. Nanti outputnya itu berupa gambar seperti grafik. Grafiknya ini grafik garis atau graph line. Dibuat nanti di VS Code ini dengan menggunakan kode Python. Jadi sebelum kita masukin kodenya ke VS Code, kita install dulu matplotlib-nya di CMD. Jadi tinggal ditulis pip install matplotlib. Lalu di enter, nanti akan ke download semua, ke install semua. Karena saya udah install sebelumnya, jadi kita langsung aja ngejelasin kodenya. Di sini ada kode import matplotlib. Import ini buat mengimport supaya matplotlib-nya ini bisa dipakai di VS Code ini gitu, yang tadi udah diinstal. Selanjutnya itu ada kode-kode angka di penjualan aktual dan penjualan prediksi. Itu maksudnya nanti ada 2 garis gitu, aktual dengan prediksi, yang nanti akan ada di output grafiknya, itu angka-angkanya gitu. Selanjutnya itu ada hari bulan yang kita pakai itu bulan Oktober, dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Selanjutnya di bawahnya itu adalah kode-kode untuk menentukan warna, kayak rentang jaraknya berapa, mau garisnya seperti apa, terus ada kalimat apa aja di situ, itu adalah kode-kodenya. Jadi seperti itu. Yang paling bawah ada PLT show, itu untuk menunjukkan output dari gambarnya. Jadi kalau kita running, nanti akan ada output dari grafiknya. Ini adalah output grafik yang baru saja kita running tadi. Langsung saja kita jelasin ya. Check it out. Saya bakal ngejelasin tentang graph line ini, output gambar dari kode-kode yang udah ditulis di VS Code. Jadi ini adalah graph line atau grafik garis. Bisa dilihat ini. Jadi ceritanya, saya punya sebuah startup namanya Aruna Studio. Jadi dia itu ngejual produk-produk digital seperti game online dan template-template lainnya. Jadi ini adalah daily sales of Aruna Digital produk in Oktober 2024. Jadi data harian produk digital di bulan Oktober 2024 ini bisa dilihat polanya pada grafik ini. Pada sumbu X itu menunjukkan date atau tanggal. Jadi Oktober dari tanggal 1 sampai 30. Terus yang sumbu Y-nya menunjukkan total sales atau total penjualan bulan Oktober. Mungkin pada satuan itu menunjukkan satuan rupiah gitu. Terus kalau dilihat dari grafiknya, menunjukkan ada yang menunjukkan kenaikan penjualan, ada juga yang menunjukkan stabil, ada juga yang menunjukkan penurunan. Lalu garis biru itu menunjukkan angka aktual, lalu garis oranye itu menunjukkan angka prediksi. Maksudnya dari aktual itu angka yang sebenarnya gitu dari penjualan. Kalau prediksi itu angka hanya sekedar prediksi untuk memperkirakan total penjualan. Selanjutnya dimulai dari analisis pada awal bulan, tadi tanggal 1 sampai tanggal 10. Bisa dilihat pada grafik, awal bulan itu angka penjualan relatif rendah dan stabil. Dan lonjakan pertamanya itu pada tanggal 8 sampai 10, di mana terlihat perbedaan antara garis aktual dengan garis prediksi, yang berkisar sekitar 350.000 untuk lonjakan pertamanya. Selanjutnya pada tengah bulan, sekitar tanggal 11 sampai 20, bisa dilihat pada grafik sekitar tanggal 11 sampai 15 itu terjadi lonjakan, nilai aktual terjadi lonjakan yang sangat tinggi, lebih dari 500.000 penjualan per hari. Nilai grafiknya lebih tinggi daripada nilai prediksi. Ini menunjukkan bahwa nilai prediksi cukup akurat. Selanjutnya pada akhir bulan sekitar tanggal 21 sampai 31 itu terlihat
puncak-puncak kecil, naik turun terus. Ini menunjukkan penjualan tetap fluktuatif terutama pada tanggal 25 sampai 29. Dan naiknya itu stabil di sekitar 220.000 penjualan. So, kesimpulannya adalah garis prediksi seringkali melebih-lebihkan atau lebih optimis dibandingkan garis aktual. Tetapi ada sebagian garis prediksi itu menyamai garis aktual, terutama di awal dan akhir bulan. Terlihat dari grafik, bisa dilihat dari grafik kalau garis prediksi dan aktualnya hampir sama. Sebenarnya ada beberapa cara supaya nilai dari aktual bisa menyaingi dari nilai prediksi, karena yang dijual di sini adalah produk digital yang dimana Gen Z dan millennials itu sekarang ini sedang interest terhadap produk-produk tersebut. Jadi kemungkinan penjualan naik itu sangat besar. Yang pertama itu bisa membuat konten-konten promosi di platform seperti Instagram atau TikTok. Jadi ketika konsumen melihat itu, si konsumen ini bisa tertarik. Jadi akhirnya akan membeli seperti itu. So, that's the explanation about this graph. Thank you for watching. See you next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.